पर इस शहर को छोड़ के जाना मुमकिन है मेरे लिए और इस शहर से बहुत 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 दूर चले जाना चाहती हूँ, इतनी दूर. Janak ingin meninggalkan semuanya dan pergi ke kota tempat tidak ada yang mengenalnya, termasuk menjauh dari Anirudh. Namun Anirudh menolak keputusan itu dan meminta Janak menghadapi kenyataan dengan menghadiri upacara peringatan Brij Bhushan serta memperjuangkan keadilan atas kematiannya. Meski awalnya merasa tidak mampu, Janak akhirnya tersentuh oleh dukungan Anirudh. Thank you, Sarji. कहाँ जा रहे हैं आप? Di sisi lain, Vinayak berdebat dengan Sristi karena ia ingin menemui Janak dan mengakui bahwa Janak adalah putri Brij Bhushan dan Urvashi. Sristi menolak kenyataan tersebut, tetapi Vinayak tetap bersikeras menerima kebenaran dan siap menjalankan tanggung jawabnya sebagai ayah bagi Janak. Sementara itu, Arshi tetap percaya bahwa Anirudh tidak akan mengkhianatinya, meskipun orang lain menilai Janak telah memengaruhi sikapnya. Ketegangan semakin meningkat ketika Sristi menuduh Janak ingin membalas dendam, tetapi Vinayak tetap bertekad untuk melindungi dan membantu Janak. Goodbye. Janak. Ketika upacara Srad untuk Brij Bhushan dimulai, Vinayak mendekati Janak dan menawarkan bantuan untuk memperjuangkan keadilan. Dukungan juga datang dari Bipasha, Bablu, dan keluarga lainnya yang menyatakan bahwa mereka berada di pihak Janak dan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Meski demikian, Janak tetap memiliki keinginan sederhana, yaitu menjalani hidup dengan tenang dan bekerja tanpa mencari ketenaran. Tidak lama kemudian Aditya datang. Kedatangannya membuat situasi berubah karena sebelumnya Janak sendiri tidak mengetahui bahwa Aditya akan hadir. अब होगा ड्रामा। मैं हूँ, आपको पता है ना? Di saat yang sama, Tanuja memberitahu Shubhankar bahwa sebuah drama baru saja dimulai. Bipasha mempertanyakan kepada Aditya tentang siapa yang telah memberitahunya mengenai kematian Brij Bhushan. Anirudh juga mencoba menanyakan hal yang sama. Mereka menduga Janak yang telah memberi kabar tersebut kepada Aditya. Meski mengetahui situasi yang tidak mudah, Aditya tetap bersikap tenang dan menyatakan bahwa kehidupan harus terus berjalan. Ia kemudian mengundang keluarga Basu untuk menghadiri sebuah acara. Undangan itu menimbulkan rasa penasaran. Bipasha mencoba mengetahui acara apa yang dimaksud, namun Aditya tidak menjelaskan secara langsung. Ia justru memberitahu Anirudh bahwa Janak akan pergi bersamanya ke Mumbai. Pernyataan tersebut mengejutkan banyak orang yang ada di sana. Aditya lalu menemui Janak dan menyampaikan bahwa mereka akan berangkat keesokan harinya. Janak menjelaskan bahwa upacara Srad telah selesai sehingga tidak ada lagi alasan baginya untuk tinggal lebih lama. Ia juga telah memesan tiket perjalanan. Sementara itu, Shubhankar mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tanuja mengungkapkan dugaan bahwa Aditya ingin menikahi Janak, sesuatu yang menurutnya tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bipasha bahkan menyatakan bahwa mereka perlu membuktikan apakah benar Janak memiliki keinginan untuk menikah dengan Aditya. Ketika berbicara dengan Aditya, Janak tampak senang dengan kehadirannya. Aditya meminta Janak untuk datang tepat waktu keesokan hari dan meyakinkannya agar tidak merasa khawatir, karena ia akan mengurus semuanya. Dari kejauhan, Anirudh merasa kesal melihat kedekatan mereka, sementara Apu datang dan membawa Janak pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Aditya menjelaskan kepada Anirudh bahwa Janak ingin menetap dalam kehidupannya dan mencari ketenangan. Namun Anirudh mengungkapkan bahwa Janak tidak pernah mengatakan hal tersebut kepadanya. Aditya kemudian menyatakan bahwa Janak sebenarnya ingin berdamai dengan masa lalunya. Mendengar penjelasan itu, Anirudh merasa sangat terkejut. Janak tampak bingung dengan sikap tersebut, sementara Anirudh memilih pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, sebuah pesta diadakan dan Aditya menyambut kedatangan Janak bersama Anjana dan Bablu dengan kemudian, Choton dan Mrinalini juga tiba dan menemui Janak.
Thank you so much for coming. Sementara itu, Aditya menyambut kedatangan Anirudh bersama keluarganya. Anirudh mengaku mendapat undangan terlambat, tetapi tetap datang sebagai tamu dan berniat menikmati acara tersebut. Aditya menjelaskan bahwa hanya ada acara kecil sebagai bentuk jamuan bagi semua orang yang hadir. Nah, keramaian itu, Janak mulai merasa penasaran dengan rencana sebenarnya yang sedang dipersiapkan Aditya. Nenek kemudian menyinggung soal pernikahan Aditya dan menyarankan agar ia segera mengatakan bahwa jika Aditya menemukan gadis yang tepat di sana, maka keluarga mereka akan datang ke Mumbai untuk menghadiri pernikahannya. Mendengar hal itu, Aditya hanya tersenyum sambil berterima kasih atas perhatian tersebut. Percakapan tentang pernikahan terus berlanjut ketika nenek secara terang-terangan menyarankan agar Aditya menikahi Janak. Bahkan menyatakan bahwa kejadian ini membuktikan bahwa Janak bukanlah sosok yang selama ini dianggap baik oleh banyak orang. Bipasha juga menuduh bahwa Janak tidak berani mengakui kebenaran dan telah menyusahkan dua pria sekaligus, yaitu Anirudh dan Aditya. Meski begitu, Janak tetap bersikeras bahwa ia tidak pernah mengirim pesan-pesan tersebut, sementara Bablu mencoba membela dengan mengatakan bahwa Janak sedang mengatakan merasa dipermalukan kemudian menyatakan kekecewaannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin datang ke acara itu hanya untuk dihina. Ia mengaku menerima Janak sebelumnya karena percaya pada pesan yang diterimanya dan karena perasaannya yang tulus. Namun kini ia merasa telah dipermalukan di depan semua orang. Ia juga mengakui bahwa ia mengetahui perasaan Janak terhadap Anirudh, tetapi tetap bersedia menerimanya karena pesan yang menunjukkan keinginan Janak untuk menikah dengannya. Mrinalini mencoba menenangkan keadaan dengan mengemukakan kemungkinan bahwa pesan tersebut mungkin dikirim oleh orang lain menggunakan ponsel Janak. जनक के फोन से सच में किसी ने मैसेजेस किए हैं? हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। Apu pun mendukung dugaan itu dan bahkan menuduh bahwa Bipasha mungkin berada di balik semua ini, karena menurutnya Janak tidak mungkin melakukan hal tersebut. Namun Aditya meragukan kemungkinan itu, sementara Bipasha segera menyangkal tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa tidak mungkin orang lain mengirim pesan dari ponsel Janak. Kemudian menjelaskan bahwa ponselnya tidak selalu berada bersamanya, sehingga sangat mungkin seseorang menggunakannya tanpa sepengetahuannya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terlibat dalam hubungan yang tidak ia inginkan. Namun Tanuja menanggapi dengan sikap skeptis dan mengatakan bahwa mereka semua adalah orang terpelajar yang tidak mungkin menggunakan ponsel orang lain untuk melakukan hal seperti itu. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang bisa mengambil ponsel Janak tanpa diketahui. Ia kemudian meminta Anirudh untuk melihat situasi tersebut dengan jelas. Anirudh akhirnya memberikan tanggapannya dengan nada yang lebih tenang. Ia mengatakan bahwa semuanya mungkin akan baik-baik saja jika Janak dan Aditya pergi ke Mumbai dan menghabiskan waktu bersama. Menurutnya, kemungkinan besar Janak hanya merasa malu karena semua ini terjadi di depan banyak orang. Pernyataan itu semakin membuat situasi menjadi rumit, sementara Janak tetap berada dalam kebingungan dan tekanan dari berbagai pihak di sekitar.